Coba lu inget-inget apa yang lu lakuin seharian ini. Mungkin lu ngerasa hari ini lu sibuk banget. Lu nonton video edukasi, lu dengerin podcast motivasi, lu nge-save tips-tips kesehatan di Instagram. Atau bahkan lu udah masukin 5 buku pengembangan diri ke keranjang belanjaan lu. Tapi pas malam hari, pas lu lagi rebahan mau tidur dan suasana mulai sepi, tiba-tiba muncul perasaan hampa yang aneh. Lu sadar, meskipun seharian lu sibuk, sebenarnya nggak ada satupun tugas nyata yang benar-benar selesai. Tugas kuliah masih numpuk, kerjaan kantor masih tertunda, dan hidup lu masih di tempat yang sama. Mengapa hal ini terjadi? Dalam psikologi modern, ada sebuah jebakan Batman yang jarang banget disadari sama orang-orang. Namanya phantom productivity, atau ilusi menjadi produktif. Ini adalah sebuah kondisi di mana otak lu tertipu oleh rasa puas semu, mengira lu udah melakukan perubahan besar, padahal lu cuma lagi mengonsumsi informasi tentang perubahan itu. Hari ini kita bakal bedah kebiasaan sehari-hari yang sering kita anggap positif ini. Kenapa otak kita bisa sekecanduan itu sama ilusi kesibukan, dan gimana caranya biar kita nggak cuma pintar di kepala, tapi benar-benar eksekusi di dunia nyata. Pertanyaannya, kenapa otak kita suka banget sama ilusi ini? Kenapa mengonsumsi konten motivasi rasanya jauh lebih nagih daripada mulai ngetik bab pertama skripsi atau laporan kerjaan? Jawabannya ada di zat kimia kecil di otak lu yang namanya dopamin. Banyak orang salah paham dan mikir kalau dopamin itu adalah hormon kebahagiaan saat kita dapat hadiah. Padahal, studi neuroscience terbaru menunjukkan kalau dopamin itu adalah hormon antisipasi. Dopamin rilis bukan pas lu dapet tujuannya, tapi pas lu lagi berusaha atau membayangkan tujuan itu. Ketika lu nonton video tentang cara sukses di usia 20 tahun. Otak lu langsung memproyeksikan visual lu menjadi orang sukses. Di momen itu, otak lu langsung banjir dopamin. Otak lu nggak bisa ngebedain antara lu yang beneran sukses dengan lu yang baru sekedar nonton video sukses. Efek puasnya sama. Para peneliti di Stanford University juga menemukan fenomena yang disebut novelty seeking. Otak manusia purba kita didesain untuk menyukai informasi baru demi bertahan hidup. Di zaman dulu, informasi baru itu artinya tahu di mana ada pohon buah yang matang. Di zaman sekarang, informasi baru itu adalah video berdurasi 30 detik di FYP lu. Jadi, pas lu nge-save video tutorial atau artikel bermanfaat, otak lu merilis dopamin dan ngasih sinyal. Kerja bagus, lu udah dapat informasi baru, lu aman. Ini disebut action bias yang salah arah. Lu merasa udah mengambil tindakan nyata, padahal tindakan lu cuma sebatas mencet tombol save atau bookmark. Lu kecanduan rasa belajar, bukan kecanduan berubah. Di dunia psikologi, kebiasaan terjebak dalam ilusi produktif ini sering disebut dengan istilah yang agak kasar tapi akurat. Mental masturbation. Artinya, lu merangsang pikiran lu sendiri dengan ide-ide hebat. Dapat kesenangan instan dari ide itu, tapi nggak menghasilkan apa-apa setelahnya. Dampak buruk dari kebiasaan ini tuh nggak main-main. Dampak pertamanya adalah analysis paralysis atau kelumpuhan analisis karena lu terlalu banyak mengonsumsi tips dan teori. Misal, cara memulai bisnis dari si A, si B, dan si C, otak lu malah masuk ke mode bingung karena kebanyakan opsi. Lu jadi ketakutan banget buat melangkah karena ngerasa persiapan lu belum sempurna. Lu menunjukkan eksekusi dengan alasan, Gua mau belajar satu teori lagi deh, biar aman. padahal itu cuma alasan elegan dari ketakutan lu buat gagal. Dampak keduanya adalah penurunan self-esteem atau rasa percaya diri secara permanen. Gini logikanya, setiap kali lu nonton pengembangan diri, standar hidup lu di kepala lu bakal naik. Lu pengen bangun jam 5 pagi, jurnal, olahraga, kerja 8 jam, dan seterusnya. Tapi, karena sistem saraf lu udah kehabisan energi buat nontonin konten-konten itu, lu nggak punya tenaga lagi buat eksekusi. Akhirnya, ada jarak antara ekspektasi di kepala lu sama realita tindakan lu. Jarak inilah yang melahirkan rasa cemas, rasa bersalah, dan perasaan bahwa lu adalah orang yang gagal. Lu stres bukan karena lu kurang belajar, tapi karena lu kebanyakan teori tanpa aksi. Nah,
Pas orang sadar mereka kejebak dalam lingkaran setan ini, solusi paling umum yang sering diambil adalah, Oke, mulai besok gua mau digital detox. Gua nggak mau ambil HP lagi. dan kita semua tahu kelanjutannya. Taktik itu cuma bakal bertahan maksimal 2 hari. Di hari ketiga, lu bakal balik lagi, scrolling sampai jam 2 malam. Kenapa solusi konvensional kayak gitu selalu gagal? Karena lu mencoba melawan insting biologis otak lu cuma pakai modal tekad atau niat. Gini, otak kita itu sangat malas. Otak selalu mencari jalan pintas untuk dapat dopamin dengan usaha paling minimal. Kalau otak bisa dapat rasa puas menjadi pinter cuma dengan nonton video 1 menit sambil rebahan, ngapain otak harus milih pusing-pusing mikir buat nulis skrip? Atau belajar coding yang butuh waktu berjam-jam? Selama lu nggak ngubah cara lu berinteraksi dengan informasi, melarang diri lu main HP, itu sama kayak melarang orang lapar buat makan. Otak lu bakal berontak. Solusinya bukan menjauhi informasinya, tapi mengubah informasi itu menjadi bahan bakar tindakan nyata secara taktis. Terus, gimana langkah konkretnya buat keluar dari jebakan phantom productivity ini? Berdasarkan prinsip psikologi perilaku, ada 3 aturan main baru yang bisa lu terapin sekarang juga. Aturan pertama, mulai hari ini, buat batasan tegak untuk diri lu sendiri. Kalau lu mengonsumsi informasi selama 20 menit, lu wajib meluangkan waktu 3 kali lipatnya, yaitu 60 menit buat langsung mempraktikkan apa yang lu tonton. Kalau lu nggak punya waktu buat praktiknya, maka jangan tonton videonya. Lebih baik lu cuma tahu 1 teori, tapi lu lakuin sampai tuntas. Daripada lu tahu 100 teori, tapi semuanya cuma mengendap jadi sampah di pikiran otak lu. Masalah terbesar kita adalah inersia, rasa berat buat memulai tarikan pertama. Untuk nipu otak lu yang malas, pakai teknik 2 menit dari buku Atomic Habits. Jangan mikirin target gede, kayak gua harus nyelesain laporan ini malam ini. Otak lu bakal langsung stres dan kabur ke HP. Ubah targetnya jadi sekecil mungkin. Gua cuma mau buka laptop dan ngetik 1 kalimat saja selama 2 menit. Ketika lu udah berhasil ngelewatin 2 menit pertama, momentumnya bakal kebentuk. Sistem saraf lu bakal adaptasi dan biasanya lu bakal keterusan buat nyelesain kerjaan tanpa paksaan. Sama kayak badan lu yang bakal obesitas kalau kebanyakan makan junk food. Otak lu juga bakal obesitas mental kalau kebanyakan nerima informasi tak berguna. Mulai malam ini, lakukan unfollow atau mute pada akun-akun yang cuman bikin lu ngerasa cemas atau sekedar ngasih motivasi kosong. Fokus aja sama 1 atau 2 mentor, atau bidang yang emang bener-bener lagi lu tekunin minggu ini. Kurangi input, naikin output. Dunia nyata itu gak pernah peduli sama seberapa banyak video yang udah lu save di folder bookmarks lu. Dunia nyata gak bakal ngasih lu apresiasi cuma karena lu punya niat yang baik, atau punya pengetahuan yang luas di dalam kepala. Satu-satunya hal yang bisa mengubah hidup lu, yang bisa ngebayar cicilan lu, dan yang bisa bikin orang tua lu bangga adalah tindakan nyata lu di dunia fisik. Mengetahui apa yang harus dilakukan, tapi lu nggak melakukannya, itu sama aja dengan lu nggak tahu apa-apa. Berhenti memanjakan otak lu dengan kepuasan semu dari layar HP. Malam ini, pas video ini selesai, gua pengen lu matiin HP lu. Ambil 1 lembar kertas, tulis 1 hal yang paling penting selama ini yang lu tunda. Dan lakuin langkah pertamanya besok pagi. Cukup 1 hal kecil, tapi nyata. Gua rasa itu aja buat video kali ini. Kalau lu ngerasa kesindir atau tersadar setelah nonton ini, coba klik like dan tulis di komentar apa 1 hal nyata yang mau lu eksekusi besok.